Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita landasi ibadah kita hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 97 ayat 12 yang berbunyi, "Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Amin. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Allah Roh Kudus. Bila Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Yesus Allah kita yang mengasihi kita.
tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang dibenarkan pun terkadang kita masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mohon pengampunan Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah membenarkan kami menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Namun Tuhan, seringkali kami menyadari bahwa kami masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Engkau melihat kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan sucikan kehidupan kami, Tuhan layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama mari kita akan pujikan pujian Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, oleh karena anugerah pengampunan Tuhan memberikan kita satu kesempatan kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan.
hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bernyanyilah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Bersyukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kasih setianya tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GBT Kristus Pelepas yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat kembali beribadah dan juga merenungkan firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi kekuatan dan panduan kita di dalam menjalani hidup dan melayani Tuhan di sepanjang tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan membukakan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebagai anak-anak-Mu di tengah segala pergumulan hidup yang ada, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu yang kami percaya Tuhan, hanya dengan firman-Mu saja Tuhan, kami dapat mengetahui tuntunan hidup yang terbaik yang dapat kami andalkan. Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan ditabur, biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan, bentuk menjadi tanah yang siap untuk ditabur kebenaran-Mu, dan kiranya firman-Mu itu dapat berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, biarlah kebenaran-Mu saja yang disampaikan, dan juga tutupi segala kelemahannya Tuhan, sehingga firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini juga dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita membahas satu tema tentang gereja, sehingga judul khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini saya beri judul Menjadi Gereja yang Mengutamakan Kristus. Dasar firman Tuhan diambil dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen pada zaman sekarang, yaitu, masihkah gereja relevan? Artinya relevan itu penting, berguna di dalam dunia yang serba canggih seperti sekarang ini. Kalau kita melihat permasalahan hidup yang semakin kompleks dan juga perkembangan teknologi yang semakin tinggi, itu membuat banyak orang kehilangan minat, kehilangan gairah terhadap hal-hal rohani. Demikian pula di dalam kekristenan. Sekarang ini banyak gereja yang ditinggalkan jemaatnya. Anak-anak muda banyak meninggalkan gereja. Apalagi kalau kita membaca di dalam kisah-kisah gereja yang ada di Eropa, kemudian juga gereja-gereja tradisional yang ada di Indonesia, dan mungkin apa yang dialami di dalam gereja kita sendiri. Saya yakin di sini yang mendengar khotbah ini mungkin juga dari berbagai gereja.
masing-masing kita perhatikan, adakah fenomena seperti ini? Fenomena seperti ini sudah fenomena yang semakin mewabah. Dan parahnya lagi, perkembangan teknologi informasi yang luar biasa cepat, itu juga membuat orang mudah bosan. Akibatnya apa? Karena orang mudah bosan, mereka juga mudah pindah gereja. Di masa pandemi ini, sering saya mendengar para aktivis gereja, rekan-rekan hamba Tuhan yang mereka khawatir, jangan-jangan jemaat mereka itu pindah ke gereja lain. Karena sekarang ini kita mau beribadah, mengikuti khotbah dari gereja manapun bisa. Jemaat memiliki banyak pilihan. Situasi seperti ini memaksa gereja untuk berusaha tampil relevan dan mengakomodasi keinginan banyak orang. Demi menjangkau banyak orang, gereja kemudian berlomba-lomba untuk menampilkan diri semirip mungkin dan semenarik mungkin bagi dunia. Mulai dari desain gedung gereja, desain ruang ibadah, tata cara ibadah, kemudian khotbah-khotbah, semuanya itu disesuaikan dengan apa yang disenangi orang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ingatlah ya, gereja justru akan kehilangan relevansinya ketika gereja menjadi sama dengan organisasi atau perkumpulan lainnya. Orang akan berpikir, jika saya mendapatkan apa yang saya inginkan di luar gereja, dan itu lebih baik, untuk apa saya harus pergi ke gereja? Tantangan-tantangan semacam ini mungkin menuntun kita untuk mempertanyakan, apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang seperti ini? Kemudian muncullah berbagai seminar, penelitian mengenai revitalisasi gereja, yaitu bagaimana membuat gereja kembali bergairah. Program-program pun banyak bermunculan. Saya tidak antipati terhadap hal-hal seperti itu. Itu semua baik dan Bapak Ibu bisa mengikutinya untuk dapat diterapkan di dalam gereja kita. Tetapi saya akan mengajak untuk kita kembali memikirkan satu fondasi, yaitu dasar berpikir supaya dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, yaitu apa? Mari kita renungkan, apa sebenarnya gereja itu dan apa keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh gereja yang tidak dimiliki oleh organisasi dan perkumpulan lainnya. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau secara singkat, kita dapat mengartikan gereja itu sebagai kumpulan orang-orang percaya dari sepanjang zaman yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Mulai zaman PL sampai zaman PB, semua orang percaya yang ditebus karena pengorbanan Kristus, itu yang dinamakan dengan gereja. Orang PL percaya kepada Kristus yang akan datang. Orang PB percaya kepada Kristus yang telah datang. Kemudian kalau kita melihat organisasi-organisasi gereja di sekitar kita, seperti kita GBT, kemudian ada GKI, GKJ, HKBP, dan sebagainya, itu semua adalah gereja-gereja yang kelihatan. Itu hanya sebagian kecil dari kumpulan orang-orang percaya sepanjang zaman yang disebut dengan gereja yang universal atau gereja yang tidak kelihatan. Kelak, semua orang percaya ini akan dikumpulkan di surga oleh Kristus. Kalau kita membaca di dalam Efesus 5 ayat 25, di situ tertulis, Kristus mengasihi jemaat serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Kemudian ketika berbicara dengan Petrus, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi dari ayat-ayat ini kita dapat mengerti bahwa gereja sebenarnya didirikan oleh Kristus. Bukan manusia yang mendirikan gereja. Bukan tokoh-tokoh
masa kini, tokoh-tokoh yang ada di dalam gereja kita masing-masing, ataupun kita sendiri yang mendirikan gereja. Gereja terutama didirikan oleh Kristus. Gereja ada karena Kristus telah mengorbankan dirinya untuk mendamaikan manusia dengan Allah yang tadinya terpisah karena dosa. Kemudian Kristus sendiri jugalah yang akan menjaga gerejanya dari segala ancaman, bahkan ancaman dari alam maut. Tidak ada satu ancaman pun yang bisa mengguncang gereja. Inilah menjadi kekuatan dan pegangan kita sebagai orang-orang aktivis-aktivis di dalam gereja. Bahwa gereja kita, kalau kita merupakan gereja yang benar, ada di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap perkembangan dunia seperti apapun, karena Kristus sendiri yang akan menjaga kita. Betapa istimewanya gereja itu, Bapak Ibu sekalian. Inilah keunikan serta keunggulan gereja yang tidak dimiliki oleh organisasi atau perkumpulan lainnya. Jadi Kristus itu merupakan figur yang sangat penting, sangat sentral di dalam gereja. Pernyataan ini itu membantah pemikiran yang berusaha mengesampingkan Kristus dari gereja. Banyak gereja di masa sekarang ini yang berusaha membuat Kristus itu tidak mencolok. Supaya apa? Supaya mereka lebih bisa diterima oleh dunia. Misalnya, melakukan pelayanan sosial tetapi tidak mengabarkan Injil dengan jelas. Kemudian menafsir ulang Alkitab demi mengakomodasi budaya yang lahir akibat dosa. Misalnya, pernikahan sejenis. Atau memasukkan topik-topik yang menarik banyak orang, seperti filsafat, bisnis, psikologi, sains dan sebagainya, tetapi tidak mengarahkannya pada Kristus. Banyak khotbah-khotbah yang ada di gereja pada masa kini yang seperti itu. Nah, tantangan yang seperti ini juga pernah terjadi di jemaat Kolose pada zaman Paulus. Ketika itu ajaran-ajaran sesat masuk ke dalam jemaat sehingga mereka tidak lagi beriman dengan benar kepada Kristus. Ajaran-ajaran sesat itu membuat mereka itu berpikir bahwa Kristus saja tidak cukup. Mereka harus melakukan ritual-ritual Yahudi seperti sunat, makanan, sabat. Kemudian mereka menyembah malaikat. Mereka pantang makan makanan tertentu. Ini kalau Bapak Ibu membaca di keseluruhan kitab Kolose, Bapak Ibu akan mendapati nuansa yang demikian. Dan sebagainya, masih banyak lagi yang mereka lakukan. Mereka memang masih percaya Kristus, tetapi bukan lagi sebagai yang utama. Mendengar kabar tersebut, Paulus kemudian menulis surat untuk menguatkan jemaat Kolose dan membuat mereka tetap teguh serta dewasa di dalam iman, tetap percaya kepada Kristus. Kalau kita membaca bagian yang menjadi dasar renungan kita, Paulus di situ menjelaskan bahwa Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Kristus adalah Allah sendiri yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Mulai dari benda-benda yang terkecil seperti virus COVID-19 hingga benda-benda yang luar biasa besar, planet-planet, galaksi, seluruh isi alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Kristus dan Kristus menguasai itu semua. Jadi kalau kita dipegang oleh Kristus, betapa kuatnya penjagaan itu. Kemudian Paulus juga menjelaskan di dalam ayat ke-18, Kristus itu tidak hanya berkuasa atas segala ciptaan, tetapi Kristus juga kepala gereja yang mendamaikan manusia dengan Allah, dan kebangkitannya merupakan jaminan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kelak kita pun akan dibangkitkan dan akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga. Kalau di dalam Efesus 1 ayat 22, saya bacakan demikian. Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus dan memberi Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Dari ayat ini dan juga dari apa yang kita baca di dalam kitab Kolose, Kristus memiliki otoritas atau wewenang yang mutlak atas gerejanya
dan dialah yang akan menopang keberlangsungan gerejanya. Tidak ada satu hal pun yang akan bisa menggagalkan gereja yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya hanya Kristuslah yang berhak untuk mengarahkan gereja mau seperti apa. Kita tidak berhak untuk membuat gereja kita tampak menarik, lebih menarik banyak orang, lebih megah gedungnya, atau lebih punya nama, jika itu tidak sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki yang telah tertulis di dalam Alkitab. Tugas kita hanyalah membuat bagaimana gereja kita itu menyenangkan hati Tuhan dengan berfungsi sebagaimana mestinya. Titik. Cuma itu saja. Intinya, tidak ada pihak lain yang boleh mengutak-atik gereja Tuhan. Di dalam gereja manapun, masing-masing pasti beraneka ragam orang yang ada di dalamnya. Ada yang tingkat sosialnya sangat tinggi, punya nama besar, punya pangkat, pengalaman, kepintarannya luar biasa, tetapi itu semua tidak boleh menjadikan mereka bisa mengutak-atik gereja itu mau seperti apa. Mereka harus tunduk di bawah kehendak Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena Kristus lebih utama dibanding apapun juga. Lebih utama dibanding alam semesta. Apalagi kalau cuma lebih utama dibanding manusia yang jangka hidupnya paling-paling cuma berapa puluh tahun saja. Oleh sebab itu, kita harus mengerti di tengah segala program dan juga rencana gereja kita ke depan, kita harus tahu bahwa Kristus harus diutamakan di dalam gereja. Gereja kita harus menjadi gereja yang mengutamakan Kristus. Kalau demikian, bagaimana caranya untuk menjadi gereja yang mengutamakan Kristus? Yang pertama, Kristus itu harus menjadi dasar ajaran gereja. Kalau kita membaca di dalam Kolose 1 ayat 27 dan 28, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Paulus menulis demikian. Jadi di tengah segala topik-topik yang menarik dan juga filsafat yang maju pada zaman itu, Paulus tetap ingat akan panggilannya bahwa dia memberitakan Injil Kristus, bukan memberitakan yang lain. Dan inilah juga yang harus kita beritakan di dalam gereja. Jangan khawatir kalah saing dengan ajaran-ajaran dunia. Karena Injil Kristus adalah kabar baik yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Kolose 2 ayat 3 mengatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tidak mungkin berita Injil itu kalah menarik dibanding dengan berita-berita lainnya di dalam dunia ini. Yang ada adalah apa? Kita semua belum mengenal Kristus dengan dalam, dan pada akhirnya kita menganggap ada hal-hal yang lebih menarik dibanding Kristus yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, guru-guru sekolah minggu, para pelayan Tuhan, para pengkhotbah, marilah di tengah segala aktivitas pelayanan kita, termasuk juga orang-orang yang melayani di bidang-bidang lain, terutama kita harus memperhatikan dasar kita, ajaran yang kita ikuti. Semakin kita mengenal Kristus, maka kita bisa melayani Kristus dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Kristus, maka kita akan mudah terombang-ambing dan hanyut oleh tawaran-tawaran dan juga tantangan-tantangan di luar sana. Yohanes Calvin, seorang teolog, itu pernah mengatakan bahwa di mana firman Tuhan diberitakan dan diperhatikan dengan benar, maka di situ ada gereja yang benar walaupun banyak kekurangannya. Jadi kalau kita mau menguji apakah gereja yang sedang kita ikuti adalah gereja yang benar atau tidak, salah satu hal yang paling mendasar adalah apa yang diajarkan di dalam gereja tersebut. Bapak Ibu mau pergi ke gereja manapun di seluruh dunia ini, nanti Bapak Ibu pasti akan menemukan banyak kelemahan juga. Tetapi ingat, di tengah-tengah segala kelemahan itu, Kristus diberitakan dengan benar atau tidak.
Jika Kristus masih diberitakan dan didengarkan, diperhatikan dengan benar, maka itu adalah ciri gereja yang sejati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Kristus harus menjadi dasar pelayanan gereja. Kolose 1 ayat 9 sampai 10 tertulis, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Apa dan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Kristus selama hidup di dunia, itulah yang harus dilakukan oleh gereja. Kecuali satu, yaitu menebus dosa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Jadi jangan mengatur pelayanan gereja sesuai dengan selera orang-orang tertentu di dalam gereja, atau bahkan suara mayoritas di dalam gereja. Tidak. Kita semua harus tunduk di dalam model pelayanan Kristus. Jangan pilih-pilih pelayanan. Semuanya yang Kristus telah teladankan untuk dilakukan, itu harus dilakukan di dalam gereja. Tidak boleh berpikir untung rugi. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang kita anggap menyedot banyak dana di gereja, menyedot banyak sumber daya di gereja. Tetapi kalau itu adalah pelayanan yang berkenan di hati Kristus, maka kita juga harus melakukannya. Kita juga tidak boleh merasa saya sudah memberi banyak atau saya lebih banyak pengetahuan dibanding yang lainnya, maka pelayanan di gereja harus ikut seperti apa yang saya perintahkan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh juga menganggap diri kita lebih saleh. Kemudian pelayanan juga harus ditentukan sesuai dengan apa yang kita mau. Ingat, kita tunduk di dalam hikmat Kristus. Di dalam gereja, kita berhadapan dengan Kristus, pribadi yang maha memiliki seluruh isi alam semesta, itu dia yang punya. Maha mengetahui, hikmatnya luar biasa besar, dan kemudian dia juga maha kudus. Kalau kita memahami bahwa kita sedang berhadapan dengan pribadi yang begitu agung seperti itu, maka kita pasti akan tunduk, takluk dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian yang ketiga, Kristus harus menjadi dasar persekutuan gereja. Di dalam Kolose 3 ayat 11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di dalam gereja tidak boleh ada pembedaan ras, status sosial, tingkat pendidikan, talenta dan sebagainya, karena kita semua telah dipersatukan oleh Kristus. Jangan lagi merasa lebih tinggi dibanding orang yang lainnya. Sikap-sikap yang seperti itu tidak mencerminkan apa yang Kristus kehendaki di dalam gereja. Dan kemudian persekutuan di gereja juga harus mendekatkan orang kepada Kristus. Harus membuat orang lebih mengenal Kristus. Jangan sampai kita memiliki banyak program, tetapi orang itu cuma jatuh di dalam rutinitas, tahun demi tahun dihabiskan dengan kepahitan dan juga mungkin kelesuan, tetapi tidak membawa orang tersebut lebih mengenal Kristus dan juga panggilan Tuhan di dalam hatinya. Kita harus membawa orang kepada Kristus. Sehingga apa? Sehingga ada damai sejahtera. Di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau persekutuan kita didasarkan oleh Kristus, maka apapun konflik yang terjadi, itu pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Hikmat Kristus tidak mungkin memecah belah, tetapi pasti akan mempersatukan. Jadi 3 langkah itu ya, gereja harus mendasarkan ajarannya kepada Kristus, gereja harus mendasarkan pelayanannya kepada Kristus, dan gereja harus mendasarkan persekutuannya kepada Kristus. Jangan khawatir kalau semakin Kristus ditinggikan di dalam gereja, maka gereja akan kehilangan banyak orang. Kalau kita melihat di dalam kisah gereja yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul 2 itu dikatakan di situ, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi yang menitipkan orang-orang
di dalam gereja kita itu bukan karena kepandaian kita, tetapi terutama karena Tuhan yang menitipkan domba-dombanya untuk mendapatkan makanan rohani yang baik dan juga persekutuan yang baik di dalam gereja kita. Beberapa hari lalu saya membaca sebuah artikel dan di situ ada sebuah pujian yang menggambarkan gereja itu bagaikan bahtera yang menempuh badai. Jika Kristus yang menjadi nakoda dan para awak kapal bekerja sama berdasarkan arahan sang nakoda, maka bahtera tersebut pasti akan sampai di tujuan. Tetapi jika tidak, maka bahtera tersebut pasti akan karam di tengah jalan. Mau menjadi apakah gereja kita? Mari kita renungkan dan kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang telah Engkau beritakan, dan kiranya Tuhan Engkau juga senantiasa membukakan hati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini dan juga di gereja-gereja yang lain yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Biarlah kami semua Engkau tuntun Tuhan untuk tidak takut menghadapi bahaya dan juga ancaman zaman yang juga menggerus gereja. Tuhan, biarlah gereja-Mu Engkau kokohkan Tuhan, sandarkan di dalam batu karang yang teguh, yaitu Kristus sendiri. Biarlah kami juga bersandar pada batu karang tersebut, dan biarlah seluruh rencana dan juga pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja, kami juga lakukan berdasarkan kehendak Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Berikan kami semua kerinduan untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Nya, dan juga biarlah firman tersebut juga dapat kami terima, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia kita tidak akan goyah. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang.
Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Bagi Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudari yang berusia lebih dari 15 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja melalui WA ataupun telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air 2021. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh atau sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Di tahun baru 2021, GBT Kristus Pelepas Malang membagikan kalender tahun 2021 GBT Kristus Pelepas Malang kepada setiap warga GBT Kristus Pelepas Malang yang terdaftar dan juga kepada semua simpatisan yang mengikuti ibadah online GBT Kristus Pelepas Malang. Kalender bisa diambil di pos satpam setiap hari selama persediaan masih ada. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Istirahat yang cukup dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup ibadah ini sekali lagi di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang dapat diselenggarakan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang dapat kami persembahkan kepadamu dan juga firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah itu semua menguatkan iman kami Tuhan di tengah masa pandemi ini dan terutama menguatkan iman kami semua walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain secara fisik seperti pada keadaan normal. Tetapi biarlah pelayananmu di gereja tetap dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, biarlah Engkau juga bukakan kerinduan hati kami untuk dapat memperhatikan satu sama lain. Kiranya jika di antara kami ada yang sedang berbeban berat, Engkau juga berkati, lawat satu persatu, dan biarlah Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk dapat memperhatikan rekan-rekan kami yang sedang ada di dalam penderitaan. Dan Tuhan, jika sekiranya ada di antara kami yang sedang di dalam kelancaran, Engkau juga ketuk hati kami masing-masing, supaya kami juga dapat berbagian untuk menjadi satu anggota tubuh Kristus
yang benar-benar menjalankan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini, kiranya Engkau berkati untuk Bapak Presiden hingga seluruh aparat pemerintahan yang ada di bawahnya untuk bersatu padu menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Kami juga mendoakan untuk pemberian vaksin yang sudah mulai dilaksanakan Tuhan, biarlah itu dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mendoakan untuk keadaan ekonomi, kestabilan sosial politik, toleransi beragama, dan kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang ada di dalam penderitaan karena bencana alam. Kiranya Engkau juga kuatkan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau juga kuatkan untuk rekan-rekan seiman kami yang saat ini sedang ada di dalam penganiayaan iman karena mereka percaya kepada Kristus. Untuk para misionaris, untuk para hamba Tuhan, guru-guru Kristen di pedalaman dan sebagainya, kiranya Engkau berkati mereka semua, kuatkan mereka semua untuk tetap maju di dalam panggilan. Karena kami percaya Tuhan, Injil harus diberitakan ke seluruh bumi. Tuhan, kiranya Engkau juga kuatkan kami untuk tetap menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kami yang sudah dirusak oleh dosa. Dan kiranya damai sejahtera Kristus juga memerintah di dalam hati kami. Dan jemaat Tuhan sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.